Halo sahabat rajut semua yang ingin belajar merajut. Nah, ini ada 3 benang nih yang cocok untuk pemula yang ingin belajar. Di project aku semuanya tuh menggunakan si Polycherry ini. Kenapa sih aku, suka si Polycherry ini? Pertama, harganya murah. Terus juga dia itu dari sisi, gram gitu ya, dari sisi berat, berarti kan tambah berat tambah banyak tuh meterannya gitu. Nah ini udah 100 gram. Kalau ini Milk Carton dia 50 gram, Chenil juga 50 gram. Harganya lumayan beda gitu, lumayan lah beda 5 ribuan. Tapi kan iya, harga 5 ribu. Tapi kalau beli misalnya 5 kan lumayan ya perbedaannya jauh gitu. Makanya aku saranin sih untuk pemula itu memakai, Polycherry aja. Karena Polycherry ini cocok untuk eee, project gitu ya. Termasuk si amigurumi ini, untuk bikin amigurumi juga cocok ya menggunakan, Polycherry. Terus gimana sih karakter Polycherry sama Miracle dan Chenil ini? Kalau Polycherry ini dia sedikit kaku, karena memang lebih cocok untuk membuat tas ya, atau membuat produk-produk yang nanti kalau udah beres tuh dia harus kaku gitu. Seperti halnya bros kayak gini. Ini pakai Polycherry. Eee, Terus apalagi sih karakter dari Polycherry, dia karena dia sedikit kaku, kalau lama-lama merajut ya lumayan bikin sakit ini ya, tangan, kayak gitu. Tapi hasilnya bagus, dari sisi warna juga bagus, beraneka ragam, terus di marketplace juga ada beberapa toko yang, menjual Polycherry. Jadi kalau habis itu nggak takut ya kehabisan stok, bisa nyari di toko yang lainnya. Ini Milk Carton, ini dari Sakura ya. Dia lembut banget, lembut kalau disentuh enak gitu ya, lembut. Makanya suka dipakai untuk produk-produk, pakaian gitu ya, atau produk-produk bayi, untuk bayi. Harganya juga karena tadi ya harganya lumayan, terus, banyak digunakan untuk amigurumi juga. Rata-rata perajut itu membuat amigurumi itu banyak menggunakan si Milk Carton ini. Tapi apa sih kelemahan dari si Milk Carton ini? Nih, berbulu. Jadi, aduh, dengan bulu-bulu ini aku tuh melihat kesannya tuh nggak rapi gitu. Nggak tahu ya, mungkin harus pakai penghilang bulu-bulu gitu ya, alat alat yang bisa ini bulu gitu. Jadi kesannya tuh ini, padahal udah sesuai dengan pola gitu. Seperti acak-acakan aja sih gitu dengan bulu-bulunya gitu. Itu aja sih. Tapi enggak juga sih sebetulnya ya, sedikit lah, sedikit, agak terganggu dengan bulu-bulunya. Tapi kalau kelihatan dari jauh, cantik banget. Kalau deket aja sih kelihatan bulu-bulunya ya. Ini sih, cotton milk ya, milk cotton. Chenil. Nah ini, kayaknya ini produk baru deh ya. Perasaan aku aja sih ini produk baru. Ini enak banget, cocok dibikin boneka, gitu. Ku aku saya ah, aku pikir sih lebih ini ya, lebih lembut dari Chenil. Ini 50 gram, sama ya, sama 50 gram. Cuma nggak tahu ya di meternya berapa meter antara Chenil sama Sakura ini, apa sama atau beda. Nah, ini aku suka sih pakai benang Chenil ini. Dia juga karakternya berbulu. Cuma nanti kalau udah jadi produk nggak akan bulu yang halus gitu, nggak akan kelihatan bulu-bulu halus seperti Milk Carton ini.
kalau chenil. Nah, dari ketiga ini ya silakan aja sih ya mau pilih yang mana sesuai budget aja. Terus nanti mau belajar setelah bisa teknik dasar, terus beberapa project kedepannya pingin fokus di mana sih? Misalnya kalau di tas ya polycherry. Nanti polycherry ya untuk tas ada ya ukurannya yang lebih besar lagi dari polycherry. Misalnya pingin kedepannya untuk amigurumi ya ini pilih chenil dan mikaten. Untuk hakpen untuk pemula aku sih saranin ya untuk beli yang dua ini, ada dua mata gitu. Biar hemat aja sih. Jadi kan ini butuh nomor 2, nomor 3. Oke, aku punya gitu ya. Ini nomor 4 sama nomor 6 gitu. Nanti ada ya nomor berapa lagi. Jadi ada dua mata. Ini harganya 15 ribuan lah ya satu gitu. Jadi hemat nih 15.000 udah punya dua mata. Jadi untuk pemula beli saja kalau belum punya gitu ya di rumah. Jenisnya seperti ini. Pokoknya harus punya 2 sama 3, nomor 2 sama nomor 3. Ini sih karena hakpannya harganya murah, ini nggak ada mm-nya gitu ya. Mm tuh apa milimeter, dilihat dari ininya, dari kepala ininya gitu. Jadi 2 mm dari disebut 2 mm tuh karena ini dari ukuran kepalanya. Tapi ini 2 sama 3 udah 2 mm ya sama 3 mm. Nah, kalau hakpen yang lumayan, yang berharga lah ya, yang ada harganya seperti tulip. Nah, ini aku punya sih beli juga ya. Aku beli 2. Ini lumayan sih harganya ya, hampir mau 100 ribuan. Nah, ini ada keterangannya ya. Udah kayak gini udah kehapus. Yang ini deh. Nah, ini nomor 2 2 mm. Jadi ini tuh nomor 3 tapi bukan 3 mm. Ini 2,2 lebih gitu. Jadi ada yang ngasih penjelasan dengan mm-nya, milimeternya, keterangan dari kepala ukuran kepala hakpennya gitu. Tapi ini nggak usah lah, nggak usah beli yang mahal-mahal. Justru kalau mau beli yang sakura ini nggak cocok pakai pakai hakpen yang mahal ini. Aku udah praktekkan ya dengan pakai hakpen ini, terus pakai benang sakura banyak kekait gitulah, nggak lancar lah gitu. Justru lebih lancar menggunakan hakpen yang murah ini. Kalau misalkan nanti kedepannya pingin fokus di amigurumi ya udah aja beli sakura, maksudnya beli sakura ya, mikaten, terus hakpennya yang murah aja ini enak banget, ringan kok, ringan 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 ini. Nah, itu ya untuk hakpen. Terus juga bagi perajut pemula itu harus punya ini, harus punya jarum ya. Jarum yang lubangnya besar karena untuk menjahit ya, menjahit apalagi amigurumi. Kalau amigurumi itu kan per bagian nanti dijahitin kepala, tangan gitu, aksesoris. Perlu perlu ini, perlu jarum. Jadi diusahakan sih eh sebetulnya lubangnya jangan jangan terlalu besar gitu ya. Ini terlalu besar. Ini nanti cari aja ya di toko yang ininya bisa masuk lubang, bisa masuk benang lubangnya maksudnya gitu. Benang sakura atau benang dari polycherry ini. Jadi jangan pakai benang ini, benang untuk pakaian ya, benang jahit kecil banget lubangnya. Nah, itu jadi ada berapa macam untuk pemula yang harus tersedia. Benang ya, benang, hakpen sama jarum.
Kalau nanti mau pakai ini si polycherry harus pakai ini. Nanti dipotongnya sama ini ya karena karakter dari polycherry itu tuh cepat pecah gitu, cepat pecah makanya perlu dipotongnya sama ini dibakar gitu ininya. Nanti ke depannya mau ini tambahan aja sih. Harus punya ini lem ya. Ini apa ya? Lem lupa lagi namanya. Pokoknya ini aja ya. Sama si lem ininya ya, lem tembak atau apa ya. Cuma alatnya gitu. Bukan dari yang lilinnya. Tapi biasanya kalau untuk pertama kali ya nggak usah lah gitu. Nanti aja lah kalau udah beres project-project yang nggak perlu ini gitu ya, tidak ini gitu ya, tidak masalah, tidak terlalu masalah untuk nggak punya ini juga. Karena gimana nanti perlu untuk apa ya, disatu-satukan bisa, bisa dengan dijahit, tidak perlu eh, tidak perlu pakai lem. Bahkan saya tuh untuk ini ya menempelkan menempelkan kepala kepala maksudku ini nih sebentar. Nah, maksudku seperti ini, aku nggak menggunakan lem gitu. Jadi ini pakai jahitan. Nah, karena kekurangan memakai lem itu lama-lama dia akan lepas dengan seiring disentuh-sentuh. Apalagi nanti kalau dicuci gitu nggak akan tahan lama. Makanya aku lebih senang dengan menggunakan jahitan. Jadi kalau lem itu digunakan untuk yang partikel-partikel kecil aja deh gitu, yang kayaknya sulit deh untuk dijahit ya baru gitu ya dengan memakai lem tembak ini. Nah, mungkin segitu aja ya bagi perajut pemula yang harus disediakan untuk belajar merajut.